Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa akan membawakan sebuah analisis jurnal penelitian pendidikan dengan bahasan konten. Pertama, identitas jurnal, latar belakang, rumusan masalah, teori, metode penelitian, variabel dan hipotesis, metode, instrumen dan pengumpulan data, teknik analisis data, hasil, dan simpulan. Untuk identitas jurnal, yaitu nama jurnal, Jurnal Ilmiah Pendidikan Kimia Hidrogen, volume 4, nomor 2, halaman 394 sampai 102, tahun 2016, ISSN 23386480, judul Pengembangan Modul Problem Based Learning berorientasi Green Chemistry untuk peningkatan literasi sains siswa. Penulisnya Nurul Fauziah, Suryati, dan Ratna Azizah Masami. Untuk latar belakangnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, kelayakan, praktek, dan keefektifan modul yang dikembangkan. Dikarenakan implementasi scientific approach pada kurikulum 2013 yang belum terlaksana maksimal oleh sekolah yang menggunakan modul pembelajaran satu arah, yaitu dengan model pembelajaran konvensional dengan bahan ajar yang hanya menekankan pada dimensi konten daripada konteks, yang menjadikan siswa sulit untuk mengatasi masalah pada materi yang diajarkan, serta rendahnya tingkat literasi sains siswa yang juga ditunjukkan oleh hasil pengukuran tes literasi sains terakhir PISA pada tahun 2012. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan modul Problem Based Learning berorientasi Green Chemistry yang dikembangkan? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh model Problem Based Learning berorientasi Green Chemistry yang dikembangkan pada tingkat literasi para siswa? Dan untuk teorinya, yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu tentang model Problem Based Learning, Green Chemistry, Literasi Sains. Pada model Problem Based Learning, yaitu dalam jurnal, menurut Severy 2006, model PBL mampu memberdayakan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktek, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak untuk masalah yang diberikan. Yang Green Chemistry, menurut Rosita 2014, model Problem Based Learning yang diorientasikan dengan Green Chemistry membawa siswa lebih kreatif, memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang besar, lebih mudah mengaplikasikan materi-materi yang dipelajari, dan seterusnya. Dan untuk literasi sains, yaitu rendahnya tingkat literasi siswa yang ditunjukkan oleh hasil pengukuran tes terakhir PISA pada tahun 2012 dipublikasikan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Dan untuk selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya yang digunakan yaitu Research dan Development (R&D) dengan model penelitian Niven. Tahapan pertama, Preliminary Research tentang review literatur, meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis materi. Untuk prototyping stage, yaitu meliputi perencanaan,
desain modul, perancangan perangkat pendukung, pengembangan modul, dan validasi modul yang dilakukan oleh dosen ahli materi dan dosen ahli media. Summative evaluation meliputi uji kepraktisan dan uji keefektifan dari modul. Dan untuk yang terakhir yaitu systematic reflection dan documentation dengan menuliskan keseluruhan studi untuk mendukung analisis, kemudian melakukan spesifikasi prinsip desain dan mengartikulasikan hubungannya dengan kerangka berpikir yang telah ditetapkan, sehingga tahapan ini dapat dilakukan bersama dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Untuk variabel yaitu variabel terikat, variabel dependent, variabel moderator, dan variabel intervening. Pada variabel independent atau yang terikat, yaitu modul berbasis green chemistry yang dikembangkan. Yang kedua, variabel bebas, yaitu tentang tingkat literasi siswa. Untuk variabel moderator, keefektifan, kepraktisan, dan kelayakan modul. Variabel intervening, yaitu mood siswa. Untuk variabel kontrolnya tidak ada, sebab pada tahapan ini menggunakan pendekatan pre-eksperimental dengan pre-test, post-test, one group design yang tidak ada kontrol variabel. Dan untuk metode hipotesisnya, yaitu siswa menggunakan model problem basic learning berorientasi green chemistry, memiliki kelayakan, keefektifan, dan kepraktisan dalam proses peningkatan literasi siswa. Yang kedua, tingkat literasi dan kreativitas siswa meningkat menggunakan modul problem based learning daripada modul yang digunakan sebelumnya. Dan ke metode instrumen dan pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu metode angket dan tes. Untuk instrumennya yaitu angket kepraktisan untuk uji kepraktisan, angket kevalidan yang diberikan kepada ahli media dan ahli materi, dan untuk uji keefektifannya menggunakan soal pilihan ganda beralasan dan juga angket sikap literasi sains. Untuk teknik analisis data, ada uji coba terbatas diperoleh dengan data kuantitatif dengan presentasi perolehan untuk analisis data, kevalidan, kepraktisan, dan sikap literasi sains siswa. Sedangkan untuk uji literasi keefektifan menggunakan analisis endgain untuk melihat peningkatan literasi sains siswa setelah diajarkan dengan modul yang dikembangkan. Untuk hasil, pada tahap preliminary research diperoleh informasi masalah pada proses pembelajaran di kelas dan bahan ajar berupa buku ajar yang lebih menekankan pada dimensi konten. Pada analisis kebutuhan pada tahap preliminary research itu dibutuhkan modul pembelajaran problem based learning berbasis berorientasi green chemistry. Untuk prototyping stage itu diperoleh desain modul dengan konsep modul hidrolisis garam dengan kevalidan rata-rata 93,6% berkategori sangat baik. Dan untuk tahap summative evaluation yaitu diperoleh kepraktisan modul rata-rata 94,33% dan uji praktisi guru 96,7% sangat praktis. Keterlaksanaan RPP rata-rata 92% sangat baik. Untuk keefektifan dengan data endgain sebesar 0,4 dengan kategori sedang. Dan yang terakhir sikap literasi sains siswa rata-rata
79% berkategori tinggi. Dan untuk simpulannya, berdasarkan hasil penelitian diperoleh modul Problem Based Learning berorientasi Green Chemistry pada konsep hidrolisis garam untuk meningkatkan literasi sains siswa dengan kelayakan, keefektifan, serta kepraktisan modul yang sangat baik, sehingga terdapat pengaruh peningkatan literasi sains siswa berdasar perolehan dan data keefektifan modul dari InGain yang berkategori sedang dan dari data sikap literasi siswa yang berkategori tinggi. Jadi dari kesimpulan itu ada peningkatan tingkat literasi siswa jika menggunakan modul Problem Based Learning berorientasi Green Chemistry itu. Apakah ada pertanyaan atau saran? Jika ada, tolong komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.